Jadi kalau ternyata tiga besok ada main mata, hukumannya sangat berat. Ya, wasitnya dihukum seumur hidup, pemainnya dihukum seumur hidup, klubnya degradasi aja sekalian. Pelatih Jepang dan pemain Jepang memutuskan akan bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia pertama kalinya. Masih ada 4 laga sisa, timnas Indonesia harus fokus demi tiket ke Piala Dunia 2026. Tak hanya timnas Indonesia yang dipoles, Erick Thohir pastikan PSSI fokus tingkatkan Liga 1. Pada tahun 2024 sampai tahun 2025 adalah hari di mana para negara akan berkompetisi gelaran sepak bola terbesar di dunia yaitu Piala Dunia. Di mana masing-masing benua akan dipilih siapa yang lolos ke Piala Dunia, di mana di situ ada kualifikasi terlebih dahulu. Masing-masing benua akan diambil yang terbaik, habis itu ada yang lolos dan ada juga yang gagal. Di smapping itu sekarang timnas Indonesia ada di peringkat ketiga dengan skor 6 poin dan puncak klasemen teratas adalah timnas Jepang yang poinnya sang jauh dari yang lain. Udah dipastikan timnas Jepang akan lolos Piala Dunia. Tetapi Indonesia masih butuh poin untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Kemungkinan jika timnas Indonesia bisa menang dalam 2 pertandingan udah dipastikan timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia. Akan tetapi timnas Indonesia punya kabar baik, pelatih timnas Jepang mengungkapkan bahwa timnas Jepang berpotensi akan bantu timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia, karena walaupun timnas Jepang mengalah saat lawan timnas Indonesia di kandang Jepang, itu tidak mengurangi sedikit pun tidak lolos Piala Dunia, pasti lolosnya karena poinnya sangat jauh di puncak klasemen. Jadi fans timnas Indonesia harus berbanggalah karena timnas Indonesia akan dipastikan lolos ke Piala Dunia. Masih ada 4 laga sisa. Timnas Indonesia harus fokus demi tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih punya 4 pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Itzes dan kawan-kawan sudah melalui 6 laga di ronde ketiga. Timnas Indonesia mengantongi 3 poin perdana saat mengalahkan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan tersebut mengerek peringkat timnas Indonesia ke posisi ketiga grup C ronde ketiga. Skuad Garuda mencatatkan 6 poin dari 6 laga. Meski begitu, Jai Itzes dan kawan-kawan tetap harus waspada di 4 laga tersisa. Pasalnya, ini jadi laga penentu tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain itu, jarak antara peringkat kedua sampai terbawah hanya terpisah 2 angka. Skuad Garuda bakal melakoni laga terdekat pada Maret 2025. Saat itu, skuad Garuda menantang Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2024. Sementara pada 2 laga terakhir terjadi pada Juni 2024. Saat itu, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menantang Cina dan Jepang. Laga tersebut terjadi pada 5 dan 10 Juni 2025. Untuk itu, timnas Indonesia diminta untuk tetap fokus. Untuk Piala Dunia, kita punya sisa 4 pertandingan, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Jadi, kita fokus untuk 4 pertandingan. Karena untuk lolos kualifikasi, kamu harus menjadi 2 teratas dalam grup.
atau melewati babak playoff. Jika juara 3 atau 4, selanjutnya, timnas Indonesia harus terus kompak di 4 laga sisa. Selain itu, anak asuh Shin Tae-yong terus menjaga semangat juang. Karena itu kita harus bersatu kembali, ujar Erick Thohir. Kita harus terus bisa untuk bertarung kembali, tutupnya. Tak hanya timnas Indonesia yang dipoles, Erick Thohir pastikan PSSI fokus tingkatkan Liga 1. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tak hanya fokus memoles timnas Indonesia saja. Sebab PSSI juga akan memperbaiki Liga 1 Indonesia demi bisa meningkatkan kualitas sepak bola tanah air ya. Erick Thohir memastikan PSSI tak lupa untuk mengembangkan Liga 1. Ia mau Indonesia memiliki kompetisi lokal yang berjalan baik. Erick Thohir berbicara tentang targetnya untuk mengantar timnas Indonesia bangkit. Mantan Presiden Inter Milan itu belum lama ini kerap mengatakan ingin membawa skuad Garuda ke Piala Dunia. Namun bukan hanya itu, Erick juga menyatakan federasinya ingin membenahi kompetisi lokal. Meski tak bisa mengintervensi lebih dalam, Erick mengungkapkan PSSI membersihkan secara pelan-pelan. Fokus utamanya adalah perbaikan terhadap kualitas wasit dan menyingkirkan pengaturan skor. Permasalahan supporter yang bandel juga akan menjadi fokus utamanya. Olahraga itu lokal. Kami telah membersihkan liga kami telah bermitra dengan Federasi Jepang untuk membersihkan wasit kami, kata Erick dilansir dari Reuters, Kamis, 26 Desember 2024. Jika kita memiliki lebih banyak klub yang fokus pada hal-hal mendasar, kita dapat mengembangkan bakat kita. Tentu saja, kita agak unik karena kita mencoba melakukannya dari atas piramida ke bawah, sambungnya. Erick menegaskan, semua program yang sedang direncanakan dan telah dicanangkan akan terus dikembangkan. Erick Thohir ingin mengangkat raksasa yang sedang tertidur. Kami akan melanjutkan program untuk mengangkat raksasa yang sedang tidur ke peta sepak bola dunia, tandasnya. Ketum PSSI Erick Thohir siapkan program agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sangat serius untuk mempersiapkan tim untuk menembus putaran final Olimpiade 2028. Penampilan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 sempat mengguncang publik tanah air. Pasalnya, Garuda Muda sukses menembus babak semifinal. Timnas U23 Indonesia juga mengalahkan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan di babak perempat final. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia gagal menembus putaran final Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong gagal finish sebagai 3 besar di ajang Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda harus puas menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak di babak perebutan tempat ketiga. Di babak playoff antar benua, Timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea di Clairefontaine, Prancis untuk memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade 2024 di Paris. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus memupus tiket langsung ke Olimpiade 2024 usai kalah 0-1 dari Guinea. Erick Thohir mengaku sudah belajar banyak dari apa yang terjadi saat memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Menurutnya, bekerja sama adalah hal terpenting untuk mewujudkan target. Untuk membangun tim yang mau bekerja keras untuk melakukan proyek, ujar Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Dan bekerja sama adalah hal yang paling penting. Kami hanya terpaut satu pertandingan. Untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024, selanjutnya, pihaknya sudah melupakan kegagalan di edisi 2024. PSSI memilih langsung move on untuk membentuk program baru. Mulai saat ini, PSSI langsung mempersiapkan tim agar lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dirinya ingin mempersiapkan tim untuk tampil terbaik di ajang Piala Asia U23 2027. Timnas U23 Indonesia harus finish sebagai 3 besar jika ingin lolos ke Olimpiade 2028. Tapi itu sudah berlalu, ujar Erick Thohir. Dalam 2 tahun ke depan, tahun 2027 ada turnamen Piala Asia U23, yang juga kualifikasi untuk Olimpiade. Jadi, kita harus memulai program dari sekarang, tutupnya. Soal Shin Tae-yong pakai buzzer untuk halau kritik, manajer Timnas Indonesia, saya jawab sesuai adanya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji buka suara soal dugaan Shin Tae-yong memakai buzzer untuk menghalau kritik. Dugaan Shin Tae-yong memakai buzzer untuk menghalau kritik mengemuka di media sosial. Fenomena ini terjadi pasca Timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji buka suara soal dugaan tersebut. Menurut Sumarji, Shin Tae-yong sangat terbuka atas kritik yang ditujukan kepadanya. Soal kritik mengkritik Shin Tae-yong, dia pribadi mau mendengar dan mengoreksi diri, kata Sumarji saat hadir di program diskusi catatan Demokrasi TV One pada Selasa, 24 Desember 2024.
Sebenarnya masyarakat atau pecinta sepak bola mengkritik STY tentu sah-sah saja. Yang kira-kira kritik itu membangun dan ke arah yang lebih baik lewat saya pasti akan saya sampaikan. Saya minta dia melaksanakan, tambahnya. Sementara untuk dugaan Shin Tae-yong memakai jasa buzzer untuk menghalau kritik yang ada, Sumarji mengatakan tidak tahu. Yang ia tahu saat ditanya dirinya, Shin Tae-yong sama sekali tidak memakai buzzer. Soal STY punya buzzer atau tidak saya tidak bisa menjawab, kata Sumarji, karena selama ini tidak pernah berbicara kepada saya. Apakah dia punya buzzer? Dia bilang tidak punya. Sekarang yang bisa menilai adalah masyarakat. Saya jawab sesuai saya berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Ditambahnya, dalam kesempatan tersebut, Sumarji juga menjelaskan kembali bahwa timnas Indonesia tidak dibebani target oleh PSSI untuk ASEAN Cup 2024. Gelaran AFF Senior itu kita ingin bawa pulang Piala AFF. Tetapi ini untuk tahun ini 2024. Memang sejak dari awal kita menurunkan skuad U22 dikarenakan kita punya tujuan menengah dan jangka panjang, kata Sumarji. Sehingga ketika kita menurunkan pemain rata-rata usia 20 tahun yang kemarin, semestinya tidak ada target juara yang kita raih. Kalau kita ingin meraih juara kita tentu akan menurunkan pemain senior. Karena ini memang tidak ada target, kesepakatan bersama, bukan hanya yang ditetapkan Ketum PSSI. Dengan adanya hal ini maka fokus kita memang jangka menengah dan jangka panjang, ditambahnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mendukung dan memuji langkah berani PSSI dan Shin Tae-yong yang berani menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bala menjalani ASEAN Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Namun, jelang ajang 2 tahunan ini, Timnas Indonesia dikritik beberapa pihak termasuk calon lawan di grup B ASEAN Cup 2024. Hal ini karena Timnas Indonesia akan menurunkan pemain muda di ajang yang dikenal sebagai Piala AFF ini. PSSI dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah sepakat untuk menurunkan pemain U22 dalam ajang ini. Ternyata situasi ini membuat beberapa pihak menilai tim Merah Putih tak serius menghadapi Piala AFF 2024 ini. Pasalnya, pemain yang diturunkan dalam ajang 2 tahunan ini memang mayoritas dihuni pemain U22. Untuk pemain yang usianya di atas U22 hanya ada satu yakni Asnawi Mangkualam. Asnawi saat ini berusia 25 tahun dan ia menjadi satu-satunya pemain paling senior. Walaupun ada Pratama Arhan yang juga bergabung, tetapi ia baru berusia 22 tahun. Situasi ini membuat banyak pihak menilai bahwa Timnas Indonesia tak serius menghadapi ASEAN Cup 2024. Apalagi tak sedikit tim memilih menurunkan pemain terbaiknya di ajang 2 tahunan ini. Vietnam yang akan menjadi salah satu lawan tim Merah Putih di ajang Piala AFF ini bahkan telah melakukan persiapan panjang. The Golden Star Warriors menjalani pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan dengan melakoni 3 laga uji coba. Ini dilakukan agar mereka semakin solid dan siap menghadapi Timnas Indonesia hingga tim lainnya, karena mereka menargetkan tembus babak final. Menanggapi situasi ini, Dito Aryo Tejo justru menganggap bahwa PSSI dan Shin Tae-yong mengambil langkah berani. Menurutnya, ini juga pasti bagian dari strategi PSSI dan Shin Tae-yong untuk menyiapkan regenerasi. Oleh karena itu, ia mendukung langkah yang diambil PSSI dan Shin Tae-yong ini. PSSI pasti memiliki strateginya sendiri, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media termasuk Football TV di kantor Kemenpora, Jakarta. Ia menyebut, langkah berani seperti ini harus didukung dan dihormati. Pasalnya, kalau tidak berani mengambil langkah untuk melakukan regenerasi, tentu kedepannya akan semakin sulit buat Timnas Indonesia. Untuk itu, alih-alih tutup mata dan telinga dengan keberanian PSSI dan Shin Tae-yong ini, Menpora justru memberikan dukungan buat Timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF 2024 ini. Dan saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat Timnas ke depannya, kata Dito. Menpora berusia 34 tahun tersebut pun optimistis Timnas Indonesia bakal tetap bisa bersaing di ASEAN Cup 2024 mendatang. Hal ini karena pemain-pemain muda yang dipanggil pun memiliki pengalaman internasional. Beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand hingga Ronaldo Kuate pun masuk dalam skuad Garuda. Selain itu, pemain Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat, 15-11. Pada laga tersebut dia hanya bertahan hingga 41 menit sebelum ditarik keluar oleh Shin Tae-yong. Sang pemain juga langsung kembali ke Denmark demi cepat mendapatkan pemulihan dan harus melewatkan laga melawan Arab Saudi. Kevin Dix menjelaskan, saat ini kondisinya semakin membaik. Dia menyadari bahwa cedera adalah bagian dari sepak bola dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ini yang jadi fokus adalah terkait pemulihan agar bisa kembali bersama tim. Saya baik-baik saja, semakin membaik. Sayangnya saya mengalami cedera, tetapi itu juga bagian dari sepak bola sekarang,
kata Kevin Dix dilansor bolasport.com dari kanal YouTube FC Copenhagen. Pemain andalan FC Copenhagen ini menilai bahwa pemulihan yang terjadi akan bertahap. Sejauh ini dia masih dalam pemantauan tim medis klub dalam beberapa hari ke depan. Tentunya, timnya akan berusaha maksimal agar dia bisa segera pulih. Semakin membaik, lutut, selangkah demi selangkah, hari demi hari. Tergantung pada hari berikutnya bagaimana keadaannya, tetapi terlihat bagus apa yang terjadi, jelanjutnya. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, tengah, sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kevin mengakui bahwa dia terlalu bersemangat pada laga debutnya melawan Samurai Biru. Dia tidak menyadari bahwa ada masalah di bagian lutut dan akhirnya harus ditarik keluar. Tentunya, ini adalah keputusan terbaik karena dia sudah kesakitan di lapangan. Saya terlalu agresif, saya pikir dan saya mengalami momen dengan lutut saya. Itu sedikit menakutkan. Lanjutnya. Meski harus menepi, Kevin tidak masalah dan posisinya memang cukup krusial. Dalam debutnya tersebut dia bertugas di posisi bek kanan sebelum harus menyerahkan posisinya pada Sandy Walsh. Tetapi saya pikir saya sangat beruntung dan itulah mengapa saya berada di posisi ini. Sekarang kami melihat hari demi hari bagaimana keadaannya. Itu tutupnya. Prediksi line up timnas Indonesia versus Jepang setelah Maes Hilgers mengalami cedera akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi laga kontra Jepang dan Arab Saudi 4 hari berselang, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil pada Sabtu, 2 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Namun, belum juga satu hari dari pemanggilan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat kabar tidak mengenakan, bek FC Twente, Maes Hilgers, yang masuk ke dalam 27 pemain di atas mengalami cedera. Bek 23 tahun itu mengalami masalah hamstring saat membela FC Twente tandang ke markas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat biasanya, dibutuhkan 2 minggu pemulihan bagi seorang pemain yang mengalami masalah hamstring. Jika Shin Tae-yong tak mau mengambil risiko, Maes Hilgers bisa saja dicoret dari daftar pemain melawan Jepang dan Arab Saudi. Jika Maes Hilgers dicoret, siapa pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong sebagai penggantinya? Apakah Elkan Bagot? Peluang Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot agak kecil. Sekalipun bek bertinggi 196 cm itu sudah pulih dari cedera, Elkan Bagot yang absen sejak akhir Agustus 2024, sudah masuk bench saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024 hingga 2025. Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika Maes Hilgers benar absen, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jordi Amat dan Jai Itzes. Kemudian posisi wing bek kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, duo Tom Haye dan Nathan Choyaon bisa dikedepankan. Terakhir, trio pengisi lini depan ada Eliano Rejders, winger kanan, Ragnar Oratmangoen, winger kiri, dan Rafael Struijk, penyerang tengah. 3-4-3 Martin Paes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Jai Itzes, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Eliano Rejders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk.